Perkenalkan, nama saya Sika Natanianda Beban dengan NIM 250103020 dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Kompetensi keterampilan mengajar berbasis kearifan lokal daerah. Yang pertama, pentingnya keterampilan mengajar kearifan lokal. Perennialisme memandang bahwa masa lalu adalah sebuah masa rantai kehidupan umat manusia yang tidak mungkin diabaikan Warrigar atau 2011. Juga melakukan penelitian mengenai pengembangan model pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dalam penelitiannya, ditemukan hasil bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal sangat perlu diterapkan. Yang selanjutnya adalah alasan terbesar yang dikemukakan adalah agar siswa mengetahui, mengenal, dan mampu melestarikan budaya bangsa. Antara lain yaitu 1. Melestarikan dan membentuk kepribadian jiwa. 2. Untuk menggali potensi daerahnya sehingga anak mampu berkreasi. 3. Mengembangkan budaya lokal. 4. Melestarikan budaya bangsa. 5. Mengenal dan membudayakan potensi lokal. 6. Membekali generasi muda dengan kepribadian yang kuat. 7. Nilai-nilai yang baik tidak akan luntur. 8. Siswa perlu mengetahui atau menerapkan sopan santun agar dan perlu mengembangkan keterampilan. 9. Kita harus mengetahui budaya sendiri agar tidak diklaim negara lain. 10. Memberikan contoh yang baik. 11. Dapat menambahkan wawasan yang bermanfaat untuk lingkungan. 12. Relevan dengan program sekolah. 13. Supaya tidak hanya mengembangkan iptek saja. 14. Mengembangkan pengetahuan keterampilan membentuk kepribadian. Baik, yang kedua adalah landasan pendidikan berbasis kearifan lokal. Landasan yuridis kebijakan nasional pendidikan tentang berbasis keunggulan lokal atau kearifan lokal diantaranya 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 14 Pasal 50 Ayat 5 menegaskan bahwa pemerintahan kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan menegaskan serta satuan pendidikan yang berbasis pendidikan lokal. B. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 34 bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetensi kompetitif atau komparatif daerah. C. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 35 Ayat 2 bahwa pemerintah kabupaten atau kota melaksanakan dan menegaskan atau memfasilitasi pemerintisan program dan satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan untuk dikembangkan menjadi program atau satuan pendidikan berkearifan internasional atau berbasis keunggulan lokal. D. Restra Kemendiknas 2010 hingga 2014 bahwa pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya berkelanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung jawab, sosial, dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus disinergi dengan manusia dan dari sistem alam yang harus disinergikan dengan alam beserta seluruh isinya. Baik, selanjutnya adalah tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal tentu memiliki tujuan yang bersifat positif bagi peserta didik, seperti dikatakannya oleh Jamal Mamur Asmani atau 2014-41 yang menyebutkan beberapa tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal. A. Agar siswa mengetahui keunggulan lokal daerah setempat tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan kearifan lokal tersebut. B. Mampu mengelola sumber daya, terlebih dalam pelayanan atau jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan, sehingga memperoleh penghasilan sekaligus melestarikan budaya, tradisi dan sumber daya yang menjadi unggulan daerah serta mampu bersaing secara nasional dan global.
C. Siswa diharapkan mencintai tanah kelahirannya, percaya diri menghadapi masa depan, dan bercita-cita mengembangkan potensi lokal sehingga daerahnya bisa berkembang pesat seiring berjalannya dengan tuntunan globalisasi dan baik. Yang keempat ada langkah implementasi kearifan lokal, yaitu di dalam pendidikan berbasis kearifan lokal tidak hanya serta muncul begitu saja, tetapi melainkan terdapat berbagai proses dan langkah-langkah yang sering kita temui sehingga suatu sekolah dapat dikatakan berbasis kearifan lokal. Antara lain, 1. Inventarisasi aspek potensi keunggulan lokal. 2. Menganalisis kondisi internal sekolah. 3. Melakukan analisis lingkungan eksternal sekolah. 4. Penentuan jenis keunggulan lokal adalah melakukan strategi penyelenggaraan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Baik, selanjutnya adalah pengembangan keterampilan mengajar berbasis kearifan lokal, di mana pengembangan keterampilan berbasis kearifan lokal atau Jamal Mahmud Asmani atau 2013-70 menjelaskan beberapa alternatif kiat sukses pengembangan sekolah berbasis kearifan lokal, antara lain yaitu A. Membuat Techwork sekolah berbasis kearifan lokal membutuhkan konsentrasi besar sehingga tidak bisa dianggap sepele dari sekedar sampingan. Oleh karena itu, kepala sekolah sangat perlu membentuk teamwork yang khusus menganalisis sekolah berbasis kearifan lokal. Yang selanjutnya adalah B. Bekerja sama dengan aparat desa atau tokoh masyarakat untuk lebih memantapkan atau mengefisiensikan program sekolah berbasis kearifan lokal. Sekolah harus menginstruksikan aparat tokoh masyarakat dalam proses perencanaan, kajian, ujian, uji coba, serta pengambil keputusan. C. Studi banding. Studi banding ke tempat lembaga pendidikan yang sudah sukses menerapkan sekolah berbasis kearifan lokal bisa mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan, dan penentuan target. D. Membuka pasar kearifan lokal atau keunggulan lokal identik dengan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan manajemen profesional untuk mengurus hal ini. Lalu E. Mempersiapkan siswa-siswa yang terampil untuk menjangkau masa depan yang kompetitif. Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. F. Melibatkan masyarakat sekitar. Kesuksesan sekolah berbasis kearifan lokal harus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, program ini harus melibatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam konteks perencanaan, kajian, perumusan, serta penetapan pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan secara interaktif atau ekstensif sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing. Baik, adapun kesimpulan dari penerapan ini yaitu 8 keterampilan dasar mengajar di sekolah merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki guru agar proses pembelajaran berjalan efektif dan menarik. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi pembelajaran, menjelaskan materi, membuka dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil maupun perorangan. Dengan menguasai keterampilan tersebut, guru dapat meningkatkan partisipasi siswa, memudahkan pemahaman materi, menciptakan suasana belajar yang eduktif, serta membantu siswa berkembang sesuai kemampuan yang diinginkan atau kebutuhannya. Baik, sekian hasil dari pemaparan materi saya. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.